Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang fungsi produksi Cobb Douglas. Nama dari anggota kelompok 9 yang pertama saya sendiri, Ivani Rahmasuri Wijayanti, NIM 26. Yang kedua, Ahmad Alwi Rafiu Agastia, NIM 53. Yang ketiga, Siti Alfiah, NIM 60. Dan yang terakhir, Ahmad Zainuri, NIM 75. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji linearitas, keempat uji autokorelasi, kelima uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji regresi linear berganda. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov test di samping diketahui bahwa nilai sig dari variabel len produksi sebesar 0,544 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji pada variabel produksi berdistribusi normal. Yang kedua, nilai sig dari variabel len bahan baku sebesar 0,543 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji pada variabel bahan baku berdistribusi normal. Yang ketiga, nilai sig dari variabel len modal sebesar 0,818 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji pada variabel modal berdistribusi normal. Yang terakhir, nilai sig dari variabel len tenaga kerja sebesar 0,412 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji pada variabel tenaga kerja berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji multikolinearitas. Dari tabel koefisien tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel ln bahan baku memiliki nilai FIF sebesar 14,648 di mana nilai tersebut lebih besar dari 10. Maka variabel bahan baku dikatakan tidak bebas dari multikolinearitas. Kemudian pada variabel modal memiliki nilai FIF sebesar 21,017 di mana nilai tersebut lebih besar dari 10. Maka variabel modal dikatakan tidak bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya variabel tenaga kerja memiliki nilai FIF sebesar 7,047 di mana nilai tersebut lebih besar dari 10. Maka variabel tenaga kerja dikatakan bebas dari multikolinearitas. Kemudian uji linearitas dari tabel case processing summary dapat diinterpretasikan bahwa variabel produksi terhadap variabel bahan baku memiliki nilai input atau valid sebesar 100% atau 30 data dan tidak valid sebesar 0%. Kemudian pada variabel produksi terhadap modal memiliki nilai input atau valid sebanyak 30 data dengan persentase 100% dan tidak valid sebesar 0%. Kemudian pada variabel produksi terhadap variabel tenaga kerja memiliki nilai input atau valid sebanyak 30 data dan persentase 100%. Kemudian tidak valid sebanyak 0%. Berdasarkan tabel ANOVA pada produksi terhadap bahan baku dapat diketahui nilai linearity produksi bahan baku memiliki nilai sig sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka hubungan regresi dinyatakan linear. Selanjutnya, berdasarkan tabel ANOVA produksi terhadap modal, diketahui nilai linearity produksi modal memiliki nilai sig sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka hubungan regresi dinyatakan linear. Kemudian pada tabel ANOVA produksi terhadap tenaga kerja dapat diketahui nilai linearity produksi terhadap tenaga kerja memiliki nilai sig sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka hubungan regresi dinyatakan linear. Nah, untuk yang uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Darwin-Watsonnya, yaitu nilainya 1,0
Berdasarkan tabel model summary di atas, dapat diketahui bahwa nilai DW start mendekati 2, sehingga tidak ada autokorelasi. Apabila nilai DW start mendekati 0, maka terdapat autokorelasi positif. Dan apabila nilai DW start mendekati nilai 4, maka terdapat autokorelasi negatif. Pada tabel model summary di atas, nilai DW start sebesar 1,529, yaitu mendekati angka 2, yang artinya tidak terdapat autokorelasi antara variabel tenaga kerja, variabel bahan baku, dan variabel modal terhadap produksi kecap angsa. Untuk yang uji heteroskedastisitas dapat dilihat berdasarkan output scatter plot dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas karena sebar datanya tidak menyebar dan berbentuk pola. Saya Ahmad Alwi, NIM 53. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pada tabel model summary diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,969, di mana menunjukkan bahwa 96,9% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya 3,1% dijelaskan oleh model lain. Kemudian berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 304,039 dengan probabilitas sebesar 0,00 karena nilai sig kurang dari 0,05, yang berarti bahwa variabel independen yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat output produksi kecap angsa tahun 1987 sampai 2016. Kemudian dari tabel koefisien didapatkan indikator konstanta yaitu 2,947 dengan nilai eksponen 19,0487 dibulatkan menjadi 19. Kemudian ln bahan baku dengan nilai ln sebesar 0,094 dengan nilai eksponen 1,09856 dibulatkan menjadi 1. Kemudian ln modal sebesar 0,191 dengan nilai eksponen 1,21046 dibulatkan menjadi 1, dan ln tenaga kerja sebesar 0,655 dengan nilai eksponen 1,92514 dibulatkan menjadi 2, sehingga didapatkan nilai Q sama dengan A dikali L pangkat A dikali K pangkat B dan dikali B pangkat C, di mana A yaitu faktor produksi lain, dan L jumlah tenaga kerja, K modal yang digunakan, dan B bahan baku, sehingga didapatkan nilai 19 dikali L pangkat 0,655 dikali K pangkat 0,191 dikali B pangkat 0,094. Sedangkan untuk bentuk elastisitas produksi adalah ln Q sama dengan ln A ditambah A kali ln L tambah B kali ln K tambah C kali ln B, sehingga didapatkan 0,655 ditambah 0,191 ditambah 0,094, sehingga hasilnya 0,94. Artinya ln Q sebesar 0,94 lebih kecil dari 1, sehingga termasuk pada decreasing, artinya adalah proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi sebanyak 94%. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.